Selamat pagi Bapak Saudara. Pagi ini kita mau beribadah sama-sama. Kita pagi ini ada di minggu terakhir bulan Mei. Saya percaya apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun kesesakan kita di hari-hari terakhir ini, Tuhan tetap bersama dengan kita. Bahkan sampai hari ini pun kita sudah ada di tempat ini, kita boleh beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian untuk kita boleh bersyukur sama Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan sama-sama pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, Engkau menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau ajaib buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari dengan segenap hatimu ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi dengan segenap hatiku sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi kami Tuhan, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Mari dengan segenap hatimu selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Yesus, mari sama-sama sembah Tuhan, sebab Dia hebat buat kita, sebab Engkau ajaib. Tuhan, sampai hari ini penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, Yesus, sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya.
Engkau di rumah, mari sembah Tuhan. Yesus, Engkau ajaib, sebab Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib buat kami. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari dengan segenap hatimu katakan, aku percaya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Dia hanya kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari dengan segenap hatimu katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku. Aku percaya Tuhan, lewat pergumulan Kau tetap menyertai kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, dengan iman percayamu, aku percaya. Aku percaya Engkau yang menjagai kami Tuhan. Aku percaya Engkau yang memelihara kami Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami ada karena Engkau Tuhan Yesus. Kalau kami menjalani hidup sampai hari ini karena penyertaan-Mu saja. Kami percaya penyertaan-Mu itu nyata buat kami. Dan kami percaya Engkau yang menyertai kami akan terus memberkati kami dengan kelimpahan, dengan kebajikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar iman kami terus ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ibadah pagi ini pun karena Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang menyertai kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami memberi yang terbaik. Kami tahu kami memberikan persembahan ini sebagai bukti bahwa hidup kami, harta kami, apapun yang kami punya adalah milik Tuhan. Semuanya dari Engkau. Bagian kami adalah mengembalikan apa yang jadi bagian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersuka cita buat penyertaan-Mu selama hidup kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari yang percaya kita sama-sama. Amin. Mari sama-sama kita memberikan persembahan. Kita boleh naikkan ucapan syukur. Kalau pagi ini kita mau bersyukur karena Roh Kudus sudah tercurah buat setiap kita. Saya percaya kita boleh bersyukur karena Tuhan memberkati, memberikan kita Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Terima kasih. Amin. Mari kata sama-sama, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Mari Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
mati. Biarlah hari ini Tuhan curahkan rohnya buat setiap kita. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Amin. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Biar minyak baru tercurah buat setiap kita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Biar Roh Kudus tercurah buat setiap kita, buat di rumah-rumah. Biar Roh Kudus tercurah, Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib mengurapi setiap kita, memulihkan. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Hari inilah harinya Tuhan memberkati kita. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Biar belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Anggur baru tercurah, biar tercurah buat setiap kita, biar tercurah di setiap rumah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Dengan iman nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Mari pagi ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kita. Dia yang memberi kekuatan buat setiap kita. Kalau hari ini bagian kita adalah setia sampai akhir. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi biarlah setiap kita setia sampai akhir. Setia melayani sampai akhir. Apapun boleh terjadi, tapi melayani Tuhan harus terus terjadi buat setiap hidup kita. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Setia sampai akhir Tuhan. Setia melayanimu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus seperti wanita yang mengurapimu Tuhan, memberi hidup untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau beri buat kami. Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus Engkau baiklah, seperti wanita yang mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidup kami mau mengasihimu Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus
Engkau baik-baik. Biar setiap kita setia sampai akhir melayani Dia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ya, kami mau tetap setia melayani-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Biar hidupku mengasihi-Mu Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik-baik. Biarlah kini menjadi doa dan janji kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ya, kami terus setia melayani-Mu Tuhan. Ku menutup mata. Selama Tuhan beri kesempatan, kami mau tetap setia melayani-Mu Tuhan, menanti janji-Mu. Yesus, sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Sekali lagi dengan segenap hati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Biar kami setia melayani, dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Biar kami setia Tuhan, untuk melayani-Mu sampai akhir hidupku. Ya Yesus, badai boleh datang Tuhan, persoalan boleh datang, tapi kami mau tetap setia melayani-Mu. Sebab itu panggilan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saya percaya firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang membangkitkan hidup kami, yang membuat kami bersemangat melayani Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini Tuhan Yesus, kami memberikan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyenggam firman-Mu, biar urapan ada padanya, biar mulut bibir lidahnya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Biar yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Mari ya siap untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku
melayanimu. Mari siap dengan Tuhan, kata sama-sama. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Para pemirsa di rumah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa beribadah bersama-sama secara online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini akan kami sampaikan tentang bagaimana berkat-berkat bagi orang percaya. Itu sebabnya kami landasi pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang kami ambilkan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bahas bersama-sama dan kami simpulkan bahwa berkat orang percaya bukan berkat kekayaan ataupun harta. Sebab harta, Rasul Paulus katakan bahwa kekayaan itu tidak dapat membawa kita kepada keselamatan. Bahkan orang kaya pun sulit untuk masuk kerajaan surga, malah mudah seperti seekor unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Itulah sebabnya pagi hari ini akan kita sampaikan tentang bagaimana berkat-berkat bagi orang percaya. Itu sebabnya pagi hari ini berkat yang pertama yang harus kita sadari, bahwa berkat inilah yang tidak bisa diterima oleh banyak orang, tetapi hanya orang-orang percaya yang bisa dan yang dapat menerima berkat ini. Yang pertama adalah apa berkatnya? Yaitu yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati.
Jadi berkat yang pertama bagi orang-orang percaya adalah lahir baru, kelahiran baru, di mana kita hidup baru bersama dengan Kristus yang sudah dibangkitkan. Dan bukan hidup lama. Hidup lama itu harus ditinggalkan, karena kita sudah memiliki hidup baru. Kita sudah menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan, yaitu hidup baru sebagai syarat menerima keselamatan. Jikalau orang belum hidup baru, masih di dalam hidup dalam dosa mereka, kesalahan mereka, hidup lama mereka tidak akan dapat menerima hidup baru, terlebih menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi berkat yang pertama itu yang dicari oleh banyak orang, tetapi mereka tidak mendapatkan karena mereka tidak percaya akan kebangkitan daripada Kristus. Maka dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita sudah dilahirkan kembali, hidup yang baru, hidup yang lama sudah berlalu. Dan oleh apa? Oleh kebangkitan kita, bukan oleh kekayaan kita. Kita oleh keselamatan bukan karena kita banyak uang untuk masuk ke surga, untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati, itu yang membuat kita ini memiliki hidup baru. Bagi yang percaya akan kebangkitan daripada Kristus Yesus, itu sebabnya inilah yang dicari oleh banyak orang. Ya, seperti Simeon, ahli agama, ahli Taurat, imam besar, mereka tidak mengerti apa hidup baru. Simeon berkata, bagaimana aku yang sudah setua ini harus masuk ke rahim ibuku dan lahir kembali? Ya, mereka tidak tahu, dan itu yang diselidiki oleh banyak orang pada saat ini. Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan daripada Tuhan, kita sudah memiliki berkat yang utama untuk mendapat keselamatan, yaitu lahir baru di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, kalau kita saat ini sudah percayakan kebangkitannya, percaya kepada Kristus dalam kehidupan kita, dan kita menerima satu berkat yang luar biasa, yaitu berkat keselamatan. Yang kedua, bagi sekalian, kita akan masuk di dalam yang ayat yang ketiga, yang C, di mana kita dilahirkan kembali, ya, oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berkat yang kedua, yaitu hidup kita ini penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak sia-sia jikalau pengharapan itu di dalam Kristus Yesus. Banyak orang mengharapkan sesuatu pada saat ini yang dalam keadaan sulit. Mereka berharap tidak terjangkit virus corona atau COVID. Mereka berharap ekonomi tidak berhenti seperti ini. Mereka tidak berharap, ya, di rumah saja. Tetapi harapan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan. Hidup kita penuh pengharapan. Maka dikatakan di sini kepada hidup yang penuh pengharapan. Itu sebabnya bahwa pengharapan itulah berkat-berkat kita orang-orang percaya. Yaitu apa? Berkat pengharapan, yaitu kita menerima warisan yang tidak binasa. Nah, ayat 4 dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kemudian dikatakan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi orang-orang percaya. Bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal,
menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak binasa, yang tidak layu, dan semuanya itu tersimpan di surga bagi setiap kita yang sudah hidup baru dan yang menerima berkat pengharapan yang daripada Kristus karena kebangkitannya. Berkat yang ketiga bagi orang-orang yang percaya yaitu berkat iman. Maka dikatakan ayat yang kelima, yaitu kamu yang percaya bahwa kebangkitan Kristus itu terjadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Berkat yang ketiga adalah berkat iman. Itu berkat bagi orang-orang percaya yang tidak sembarangan orang menerima berkat ini. Sebab apa? Bab iman itulah yang membuat kita ini mampu bertahan di dalam kesulitan. Maka dikatakan yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia itu untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi iman itulah yang membuat kita ini mampu bertahan di dalam segala kesulitan, mampu bertahan dalam segala pergumulan, persoalan dan kesulitan. Itu sebabnya berkat iman ini harus dimiliki oleh orang-orang percaya supaya setiap kita orang-orang percaya mampu bertahan dalam kesulitan. Bagaimana saat ini banyak kesulitan yang terjadi tidak hanya di negeri kita tapi di seluruh bangsa-bangsa, maka mereka dapat bertahan kalau mereka memiliki iman di dalam Kristus. Mereka dapat bertahan dalam rasa takut akan COVID, takut akan ekonomi yang berhenti, takut akan tidak bisa berkumpul, tidak bisa pergi dan lain sebagainya. Tetapi saat kita ini beriman kepada Kristus, maka kita akan memiliki kekuatan. Maka dikatakan di sini ayat yang ke-6, bergembiralah bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, bahwa iman itulah yang mampu kita ini memiliki suatu hati yang gembira. Maka dikatakan bergembiralah akan hal itu, akan imanmu yang mendapatkan kesulitan seketika dan yang harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, bahwa iman itulah yang membuat kita ini tetap bersuka cita di dalam segala kesulitan. Artinya apa? Bahwa iman itulah yang membuat kita ini bertahan, mampu dalam pengharapan, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena iman kita kepada Kristus. Dan itu yang membuat kita ini bergembira. Dan gembira itu adalah obat. Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Maka dikatakan ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah berbagai pencobaan dan duka kita itu, yaitu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ayat yang ke-7, bahwa maksud semuanya itu, pencobaan duka cita itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bahwa iman itulah yang membuat kita ini bertahan. Saat kita ini mampu bertahan, itulah iman kita ini diuji seperti emas yang diuji di dalam api. Maka dikatakan untuk membuktikan kemurnianmu yang jauh tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi harta emas, perak tidak ada gunanya, tetapi iman kita yang diuji. Saat kita ini mampu lewat ujian, melewati pencobaan, melewati duka cita, maka iman itulah yang diuji lewat berbagai hal tadi. Kalau iman kita kuat, maka dikatakan lebih murni dari
emas yang murni sekalipun. Itu sebabnya iman sangat penting, berkat iman sangat penting untuk diterima oleh orang-orang percaya, supaya kita ini kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Yang keempat, saudara, yang keempat dikatakan berkat orang percaya. Yang keempat adalah berkat Roh Kudus. Ini yang tidak kalah pentingnya. Kenapa? Jikalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, ya, akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menghadapi segala sesuatu. Bahwa Roh Kudus itulah yang memberi kuasa bagi kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Itu sebabnya berkat yang kelima adalah berkat Roh Kudus. Di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan, diturunkan untuk orang-orang percaya. Itulah berkat yang keempat. Itu sebabnya setiap orang harus berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita menghadapi ketakutan, kesusahan, kesedihan, Roh Kudus yang menghibur kamu. Saat kita menghadapi ketakutan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kamu. Bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan tanpa Roh Kudus kita ini menjadi orang-orang yang lemah, seperti yang dikatakan dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6, bahwa Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Itu sebabnya berkat Roh Kudus sangat penting bagi orang-orang percaya. Yang kelima, yang terakhir ya, yang terakhir yaitu dikatakan ayat yang ke-12, kalau keselamatan itu yang diselidiki oleh banyak nabi-nabi. Dan ayat yang ke-12 dikatakan kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berkat yang kelima, yang terakhir, yaitu berkat pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan suatu beban, pelayanan bukan suatu pekerjaan, tetapi pelayanan adalah suatu berkat yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan bahwa jerih payahmu bersama dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Pelayananmu bersama dengan Tuhan tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan mencatat apa yang saudara kerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Bahwa pelayanan itu adalah berkat, pelayanan dari kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Jadi pelayanan itu suatu anugerah, pelayanan itu suatu berkat bagi orang-orang percaya, anugerah bagi orang-orang percaya. Sebab apa? Sebab tidak sembarang orang. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bahwa orang-orang percaya yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah yang dipilih, bukan yang dipanggil. Itu sebabnya tidak banyak yang dipanggil, tetapi yang dipilih itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab kesempatan untuk membalas kebaikan Tuhan. Bahwa pelayanan itu berkat bagi kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana kita membalas dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita orang percaya. Dia sudah menderita, sudah mati di Golgota, di kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan, dan banyak penderitaan yang Kristus alami. Itu sebabnya saat kita ini melayani Tuhan, kita hanya berpikir untuk membalas kebaikan Tuhan. Saat kita melayani, hanya berpikir untuk membalas kebaikan Tuhan, maka berkat-berkat saudara
dilimpahkan. Tuhan tidak mau berhutang, dan jerih payah kita ini tidak sia-sia dalam Kristus. Itu sebabnya biarlah 5 berkat orang-orang percaya ini boleh saudara miliki, bukan berkat secara duniawi. Berkat duniawi boleh habis, tetapi berkat yang dimiliki oleh orang-orang percaya diterima sampai kepada kekekalan di surga. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan boleh menggugah hati kita bahwa berkat orang percaya adalah lahir baru, hidup penuh pengharapan, berkat iman, berkat Roh Kudus yang dicurahkan, dan berkat pelayanan bagi orang-orang yang dipilih, bukan yang dipanggil. Itu sebabnya mari kita akan angkat satu pujian referen saja. Ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya, tinggal bersamamu selamanya, tinggal bersamamu selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini untuk mengakhiri ibadah di mana Tuhan sudah memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, para pemirsa di rumah, kiranya berkat-berkat Tuhan turun atas mereka. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan akan memberkati usaha mereka, memberkati pendidikan mereka, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan akan memimpin, ada damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan bersama-sama.